Sekali lagi saya mau tanya nih, siapa yang hari ini bawa pasangannya? Pacaran, sudah pacaran terus dibawa ke sini. Siapa yang duduk sama pacarnya? Bisa angkat tangan? Gak ada? Yulus tadi? Oke. Siapa yang masih jomblo? Bisa angkat tangan? Yang jomblo? Hah? Gak ada. Siapa yang gak tahu pertanyaannya? Oke. Kenapa topik ini menarik penting banget buat kita pelajari. Kenapa relationship atau hubungan berpacaran itu sangat penting buat kita pelajarin. Yuk kita bahas dulu. Kita baca dulu di satu ayat yang saya mau kita dasari ayat ini menjadi bagian penting dalam hidup kita. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Ini karena MC-nya pengkhotbah jadinya khotbah dulu. Enggak khotbah ya, sharing dulu. Mari baca, ini ayat-ayat yang luar biasa. Seringkali kita melewatkan ayat ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, saya mau bilang gini, bahwa memilih pasangan hidup sama pentingnya dengan memilih Tuhan dalam hidupmu. Sama pentingnya, kenapa? Memilih Tuhan yang salah akan menyesal selamanya. Memilih pasangan hidup yang salah akan menyesal seumur hidup. Karena itu, kalau kita mau tidak salah memilih, kalau kita mau bisa menjalani sebuah hubungan sehat, maka kita gak ada salahnya kita belajar sesuatu. Kita perlu belajar sehingga kita gak salah, tidak terjatuh, sehingga kita tidak rusak. Nah, malam hari ini saya punya teman yang luar biasa. Beliau adalah orang yang salah satu berpengaruh dalam hidup saya. Saya cerita sedikit backgroundnya. Dulu saya ingat saya ini lulusan sekolah Alkitab, pulang dari sekolah Alkitab, lalu kemudian saya memimpin anak-anak muda. Dan saya ingat betul saya ini orangnya yang sangat cool banget. Sekarang lebih lumayan. Saya bisa ngerti banyak hal. Nah, suatu hari Ko Iwan ini yang kita mau dengerin. Ko Iwan ini kontak saya, kamu mau gak ikut rebound di Bandung? Nah, tahu gak? Ternyata setelah saya ikut selama seminggu, saya ikut selama seminggu, hidup saya berubah. Nah, perubahan saya sangat drastis sehingga mengubah warna Maiji. Dampaknya luar biasa sekali. Dulu, parah sekali. Tapi Tuhan ubahkan saya, Tuhan pakai teman saya ini, yang dulu juga Ko Iwan ini kaum muda di sini, dia melayani di sini. Sekarang udah di bagian kehidupan yang lain. Nah, kita mau dengerin mereka berdua karena ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari bersama sehingga itu menjadi bekal bagi kita. Sebelum kita memutuskan untuk pacaran dengan siapa, mari kita belajar dulu supaya kita bisa lebih baik. Berikan tepuk tangan buat Ko Iwan dan Cik Vika. Maju ke depan. Mic-nya sudah. Oke. Ya. Nah, teman-teman, supaya nggak terlalu tegang ya, ya mereka akan cerita dulu apa yang mereka alami. Langsung aja kita langsung to the point aja. Apa yang mereka alami, perjalanan cinta mereka sampai mereka bisa ada sekarang. Dan saya mau bilang bahwa mereka ini udah punya 3 anak. Cowok semua ya, cowok semua.
keren banget. Tapi saya pikir mereka bukan old lah ya. Mereka masih relevan dengan kita. Kita perlu belajar banyak hal. Apa yang perlu kita pelajari? Mari kita sama-sama tanya dulu nih. Gimana ceritanya sih? Bisa diceritakan bagaimana pertemuan, perjumpaan kalian. Kemudian kok bisa jadian. Kemudian lalu memutuskan untuk serius untuk menikah. Oh iya. Perkenalkan dulu, nama saya Iwan, saya dulu ada di kursi kalian 25 tahun yang lalu. Jadi saya seperti flashback kembali ngelihat ada di sini. Tapi saya kasih review dikit ya. Maksudnya saya waktu itu berkenalan sama Vika, waktu saya umur berapa ya? Saya lupa salah. Vika masih 19 tahun. Waktu itu Vika masih 19 tahun, saya beda 7 tahun umurnya. Jadi saya waktu umur 26 tahun. Jadi selama saya waktu 26 tahun, saya belum pernah berpacaran. Dalam artian belum pernah berpacaran tuh belum pernah mengambil komitmen dengan satu orang pun siapapun dalam hidup saya. Ini karena nggak laku atau gimana? Banyak yang request tapi kita nggak mau bahasanya. Oh gitu, banyak yang apa? Ya, banyak yang request. Oh banyak yang request. Ya, banyak yang ibaratnya open PO-nya banyak yang dibuka PO-PO-nya. Kalau sekarang kan banyak apa? Banyak ibaratnya kalau beli online tuh sekarang masuk dalam keranjangnya banyak dulu. Oh iya. Cuman nggak dibeli-beli. Oke. Berarti teman-teman kalau hari ini kalian umurnya 26 tahun atau di bawahnya 26 tahun tapi jangan belum khawatir. Punya pasangan hidup, jangan khawatir dulu ya. Yeah. Karena ada contoh hidup pasti laku lah. Tapi waktunya aja sih belum pas ya. Oke, lanjutkan. Jadi hampir saya kuliah lulus kuliah itu tahun 2005. 2005 itu sekitar umur berapa berarti ya? 82, 2005, 23 ya. 23 tahun, saya pulang Pekalongan sekitar tahun 2006. Jadi saya kenal Vika di 2008. Jadi saya kenal Vika pun ini prosesnya juga bukan saya yang mencari karena saya asik bekerja, karena saya itu berpikir bahwa saya itu harus punya kehidupan yang mapan, bahwa saya harus memikirkan bahwa banyak yang dipikirkan, banyak aspek yang dipikirkan, bahwa kan dulu kadang-kadang kita punya kriteria ya, kalau mau menikah itu harus A, B, C, D, E. Jadi karena saya itu tujuannya untuk pacaran itu bukan untuk having fun. Dari awal memang serius nih. Betul, karena inginnya itu berpacaran untuk hal yang lebih pasti. Oke. Jadi nggak pernah terpikir untuk pacaran itu untuk having fun. Walaupun mungkin waktu kuliah dan lain-lain banyak berteman sama teman-teman ataupun ibaratnya seperti waktu saya duduk di sini, saya sama Ko Herman ini juga dulu bekas Ko Herman ini bekas termasuk salah satu yang tersakiti dulu, sering dijodoh-jodohkan di tempat ini. Waktu di angkatan terbuli. Waktu di angkatan kita nih termasuk yang sering dipacok-pacok no. Saya juga termasuk, ada juga yang di sini yang dijodoh-jodohin terus, tapi itu berlalu, nggak pernah ada yang sampai masuk ke hati. Mengejar ada, rasa suka ada, hormonal ibaratnya ketika kita melihat tertarik sama lawan jenis itu pasti ada. Cuman saya punya prinsip bahwa di otak saya itu kalau saya berpacaran, saya pengennya tuh mau yang serius. Oke. Nah, saya berpikirnya dulu, pikir saya karena saya udah umur 26, yang serius tuh pasti paling enggak tipis-tipis lah. Iya. Iya, pasti 2-3 tahun di bawah ataupun yang ngobrolnya rada nyambung. Ini jaraknya berarti jauh ya? Lumayan. Saya berpacaran ini waktu Vika umur 19, berarti 7 tahun aja bedanya. Oh. Jadi kalau ibaratnya kalau dikategorikan tuh prinsipnya gini, waktu saya masuk kuliah, Vika baru lulus SD. Iya. Jadi waktu saya masuk kuliah, istri saya ini baru lulus dari sekolah dasar. Jadi jangan khawatir, mungkin kalian di sini, mungkin jodoh kalian masih ada di TK-TK itu loh. Iya. Kalau yang cowok ya. Iya. Kalau yang cewek juga jangan khawatir. Maksudnya jodoh kalian juga mungkin bukan hanya di tempat ini. Jadi jangan khawatir dulu. Terus ceritanya waktu kalian bisa ketemu, kenalan, gimana ceritanya? Iya. Singkat cerita, ibaratnya saya akhirnya dijodohkan dalam artian bukan dipaksa untuk berjodoh, cuman dikenalkan. Saudara saya bilang bahwa, Wan, ada tuh. Saya nggak kepikiran, soalnya saya belum kepikiran untuk pacaran. Ditanyain bahwa, itu ada mau nggak dikenalin? Nah, Vika ini dari keluarga yang maksudnya dulunya itu, coba bisa diceritain dikit, dia itu 4 bersaudara, dia anak cewek terakhir. Coba mungkin Vika bisa ceritain gimana ceritanya bahwa waktu pertama kali dikenalkan sama saya
mungkin dia mikir wah ini om-om dari mana ini 7 tahun lebih tua datang gitu loh. Iya, Kan bisa juga ini om-om. Kok bisa mau sama om-om? Oh belum belum om-om, belum ya. mau belum. Ceritanya belum mau. Jadi pertama kali waktu saya datang mungkin bisa ceritain dulu. Nah, ditolak dulu toh pasti penolakan. Ya bingung aja kan, maksudnya ini siapa, ini mau apa ke sini, terus ada apa ya, kan saya juga nggak pernah, saya itu kan punya 3 kakak yang selalu menjagai, jadi setiap hari itu saya tuh jadi galak banget sama cowok. Saya tuh galak dan saya nggak bisa, maksudnya itu buat cowok itu mungkin aku tuh ya, ini kok galak banget gitu. Ya Iwan pun juga pertama sih sempat digalakin Sadis juga ya. Sadis. Jadi wanita-wanita yang galak, tolong belajar buka diri. Akhirnya singkat cerita saya dikenalin. Ya waktu itu belum ada seperti zaman seperti kalian, teknologi komunikasi begitu ringan dalam genggaman, kalian bisa terkoneksi 24 jam. Saya waktu itu masih SMS-an mungkin ya, masih SMS-an, saya tanya kabarnya, pulang seperti apa. Itu belum pertama kali ketemu pun belum ada chemistry lah ibaratnya. Saya belum ada rasa suka, cuman saya ya udah, karena saya mikir saya sudah cukup bertanggung jawab untuk umur saya, bertanggung jawab untuk mempunyai jodoh ataupun mempunyai pasangan hidup. Saya mulai bangun hubungan. Bangun hubungannya pun nggak cukup mulus ya, ibaratnya dalam beberapa bulan saya nyoba ngajak dia keluar itu mungkin nggak segampang yang diceritakan dalam film gitu loh. Kan ibaratnya kalau di film kan wah langsung ketemu cinta pada pandangan pertama, ngeliat-lihatan, habis itu bilang ya kita makan bareng dan lain-lain ya terjadilah ibaratnya. Nah itu nguliknya rada panjang. Berarti berapa kali mengalami penolakan waktu diajakin pergi? Oh iya. Berkali-kali. Sampai bisa tahu jadwal, sampai bisa di-approve jadwal jadi ngantar pulang pergi jadi apa? Jadi supir lumayan panjang sih. Oh. Jadi ibaratnya mungkin awal-awal sekitar 3 bulan lah. 3 bulan maksudnya ibaratnya penjajakan di awal sampai dia akhirnya mau membuka diri untuk bisa nerima saya, betul. Untuk kenalannya aja itu. Untuk kenalan aja 3 bulan ya? Betul. Wow. 3 bulan sampai akhirnya mungkin saya ngelihat dia cukup nyaman. Oke, akhirnya nyaman. Nyaman. Lalu? Setelah 3 bulan dapat jadwal. Dapat jadwal. Seminggu sekali? Enggak dong, langsung tiap pagi nganterin. Pagi nganterin langsung ya? Iya itu kan setelah 3 bulan sudah bisa ngajak makan. Orang ngajak makan belum ya? Ya sekali sesekali. Jadi itu ya sesekali keluar, tapi kita belum ada komitmen buat pacaran, buat apa itu belum ada sama sekali. Lalu ya langsung ke masalah yang itu ya. Oh iya betul. Ya, terus. Saya ingat. Jadi beratnya Vika ini dulunya itu kan dia sudah bekerja. Jadi dia cuman sampai SMA di Pekalongan. Karena apa ibaratnya dia harus juga membantu keluarganya, langsung bekerja. Oh langsung kerja. Langsung kerja setelah lulus SMA. Nah setelah itu dia kerja di sebuah tempat kerja. Saya waktu itu kan nggak tahu, dalam posisi nggak tahu. Berarti saya udah ngejar dia, sudah cukup dekat. Tiba-tiba ada benturan yang cukup dahsyat. Oh persaingan? Ini persaingan yang cukup luar biasa menurut saya. Jadi waktu itu Vika itu lagi mau dipropos atau diminta sama bosnya untuk jadi menantunya. Wow, perjuangannya luar biasa. Jadi anaknya bosnya lagi mau dijodohin sama Vika ceritanya. Okay. Dan itu yang datang langsung ke keluarganya Vika atau orang tuanya? Orang tuanya. Gila. Jadi saya dalam posisi lagi mengejar cukup hanya untuk cukup dekat, kenal. Mau ditikung? Ya, bukan ditikung, langsung diblok. Langsung diblok. Kalau ditikung mungkin masih bisa selip-selipan ya ibaratnya. Masih bisa balapan, kalau tikung-tikungan ini langsung diblok. Langsung diblok dalam artian bahwa ya ini tertutup berarti sudah hampir sold bahasanya gitu loh. Oke. Nah, tapi jalan tua lain lah itu kita sempat rada menjauh sekitar 3 bulan juga ya, kurang lebih 3 bulan rada nggak terlalu rada renggang 3 ya, bulan. Vika cukup berbeban berat. Mungkin bisa ceritain Vika berbeban berat dalam hidupnya. Bingung. Dia galau karena sudah nyaman sedikit. Karena saya yang lucu ini kan ibaratnya kan walaupun mukanya seperti ini tapi kan bisa mencairkan kegalaan Vika ini, maksudnya bisa ilmu buayanya. Ya lumayan lah, maksudnya
bukan buaya lah ibaratnya kita kadal besar lah. Oh, kadal besar. Kadal besar. Kalau Ya. buaya kan susah. Ilmunya kalah itu bosnya. Jadi mungkin Terus setelah- apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan sama Kak Iwan? Singkat langsung aja. Secara fisik Itu kah, semuanya cerita. nyaman kah atau gimana? mungkin seperti ini. Jadi setelah dia mungkin galau juga, saya galau juga. Setelah ada blocking itu kan kedua-duanya galau. Apakah ini pasangan dari Tuhan bukan? Apakah ini jalan hidup saya atau bukan? Tapi ketika ada sebuah titik bahwa ada satu momen di mana itu saya lagi ibaratnya lagi udah nggak berhubungan dekat sama Vika. Oh sudah renggang nih. Sudah rada renggang, tiba-tiba ada sebuah momen di mana bahwa Vika mungkin lagi galau, siang-siang dia lagi mau fotokopi nih. Oh. Sore-sore itu dia lagi mau fotokopi di daerah Panjang. Fotokopi di depan makam Makam pahlawan. dekat makam pahlawan itu ada tempat fotokopi yang samping sana sebelum ke arah kuburan. Itu kan ada tempat fotokopian ya. Ibaratnya sore-sore saya dramatisir dikit. Jadi sore-sore itu hujan lebat, angin Ada backsoundnya. angin melanda, Ya, tiba-tiba tiba-tiba ada pohon rubuh yang pohonnya itu rubuh itu sampai di mobilnya di motornya yang Vika kendarain. Oke. Nah, yang saya luar biasa ini mungkin tangan Tuhan. Jadi tangan Tuhan. Vika nggak ingat sama kokonya sama papanya, cuman yang di kontak saya. Oke. Padahal sudah 3 bulan itu nggak pernah kontak-kontak. Vika kontaknya ke saya. Kok bisa kesini nggak? Saya bingung bangun tidur itu sore-sore hujan-hujan kan enaknya tidur ya. Ya. Saya lagi tidur enak-enak di telepon, bisa kesini nggak? Aku bingung lah, kenapa ke sana? Pikir saya lah orang cuma fotokopi. Ternyata motornya keamburan pohon. Oke. Jadi di momen itu ada momen sedikit superhero dan Superman. Pohon itu bisa terangkat dan kemudian dari situ Dengan kekuatan yang luar dengan biasa. kekuatan, ya memang waktu Entah itu dari mana. dulu cukup kuat lah. Jadi Berarti ini miracle juga ya. Tuhan bikin pohon rubuh untuk memperlancar jodoh kalian ya. betul. Ini miracle juga. Jadi teman-teman jangan takut ya kalau kalian ada pertikungan tajam. Iya. Kalau itu memang jodoh dari Tuhan nggak kemana-mana kok gitu ya. Nggak kemana-mana kok beneran. Walaupun sudah renggang, mungkin udah putus ya. Tapi one day ketemu lagi deh gitu. Karena jodoh dari Tuhan. Oke. Betul. Udah ini akhirnya membuka diri Iya, kemudian setelah kejadian itu hubungan jadi membaik. Jadi terima kasih sama pohon yang tumbang yang di dekat makam Sapuro. Itu sebenarnya mau saya simpen, cuman pohonnya nggak tahu sekarang kemana. Oke. Nah terus ini apa? Terus akhirnya dari situ mulai hubungannya lebih baik. Kemudian akhirnya sampai jadian gitu. Oh iya, mungkin bisa ceritain setelah itu seperti apa? Ya setelah mulai dekat sama Iwan, terus udah mulai saya juga memutuskan, saya berani. Tapi selama itu aku juga selalu berdoa ya, maksudnya itu Tuhan Bener kok kayak gini ya, ini bener enggak? Yang mana nih? Aku tuh bingung gitu loh. Terus tapi kok Tuhan tuh selalu taruh Iwan yang ada di hati gitu loh. Maksudnya itu diingetin terus bahwa kalau ini tuh orang yang maksudnya itu dia bisa membimbing kamu. Nah kalau ingat Iwan itu aku ada damai sejahtera gitu loh. Tapi kalau yang itu ya buat aku emang juga sudah aduh kayaknya enggak deh. Itu pun kan di suasana kerja itu kayak aduh ini udah sih aku pengen berhenti, udah rasanya tuh udah enggak karuan kan. Tapi dari satu sisi tantenya tuh baik sekali sama aku. Jadi aku tuh ini mau gimana, aku benar-benar enggak tahu lah. Terus akhirnya pokoknya sudah setelah saya memutuskan buat oke, saya sama Iwan sana dari pihak bos itu pun juga ya udahlah dia, tapi ya tetap sih kayak saya ngerasa mereka ada kecewa, ada apa itu kan karena mereka udah terlalu baik kan. Nah itu saya sih pokoknya udah akhirnya memutuskan dan saya mau sama Iwan, tapi saya belum mau ikut kepercayaannya Iwan. Oke. Berarti ini beda agama loh, beda agama. Oke. Ini menarik sekali. Gimana sih? Ini dari sini dulu deh. Gimana sih mereka bisa di perahu yang sama pada akhirnya si Cik Vika ini ikut Ko Iwan mereka tuh gerejanya beda. Jadi yang satu
karismatik, yang satu gereja lain ya. Jadi ini dan perbedaannya sangat luar biasa, dan aku tahu kalau aku tahu keluarganya si Vika itu sangat kental banget dengan agamanya itu, sehingga nggak mungkin deh. Aku pun kaget waktu dengar Kak Iwan tuh bisa menaklukkan si Vika, itu kaget banget karena aku tahu aku berteman dengan kakaknya si Vika ini nggak mungkin karena dia kuat banget gitu. Nah ceritanya gimana sih kalau kalian bisa di perahu yang sama pada akhirnya si Vika bisa ikut Kak Iwan? Ya, saya mungkin bisa ceritain dikit. Jadi prinsip saya waktu saya pacaran cuma satu, saya selalu jadi diri sendiri. Jadi saya nggak pernah mengemas diri saya itu, waktu pacaran itu saya cuma share yang baik-baiknya saja. Jadi mungkin Vika sampai sekarang pun bisa ngeliat bahwa saya waktu pacaran dulu sampai sekarang pun ya mungkin sama aja, nggak ada bedanya. Jadi yang jelek saya keluarkan, yang saya juga saya nggak pernah saya tutup-tutupin. Mungkin kalian belum pernah pacaran tertidur di rumah calon mertua juga belum pernah. Saya saking capeknya bekerja harus apel sebentar baru ngomong, saking capeknya bisa tertidur di ruang tamu. Itu hal-hal seperti itu yang nggak jaim-jaim lah ibaratnya. Jadi saya selalu jadi diri saya sendiri. Jadi saya nggak pernah ibaratnya mengemas bahwa kan seringkali kalau yang kita dapat dari luar, kalau lagi mau ngejar cewek, kalau lagi belum jadian, kasih yang baik-baiknya dulu. Nanti kalau udah jadian baru dia udah kena pelet kita. Kalau kita udah kena ibaratnya udah kena toksiknya, udah kena racunnya, udah itu baru ceweknya itu nanti biar salahnya dia sendiri. Kalau dia udah kecantol tenang wae kalau orang sini bilangnya. Kalau saya enggak, jadi saya kasih terus yang saya ibaratnya ya saya seperti itu. Oke. Korelasinya pada akhirnya waktu jadi diri sendiri terus bisa membuat dia jadi, masuk. Untuk merubah masuknya itu prosesnya lama. Jadi saya berprinsip bahwa kalau saya berprinsip seperti ini. Jadi kalau kita punya keyakinan yang baik dan benar, kita nggak usah berdebat tentang keyakinan itu. Oke. Kalau kita berdebat tentang keyakinan kita akan selalu meruncingkan masalah. Oke. Jadi ibaratnya kita punya masing-masing kita punya keyakinan dan keyakinan itu kita yakinin bahwa itu benar. Jadi ada satu quote yang menarik bahwa kadang-kadang buat diri kita itu ada 3 tipe kebenaran. Yang satu kebenaran untuk diri saya, kebenaran untuk diri kamu, dan kebenaran yang terbenar, kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki itu adalah firman Tuhan menurut saya. Jadi kebenaran yang hakiki itu firman Tuhan. Jadi ya saya selalu berpegang bahwa kalau saya mau melakukan firman Tuhan, saya akan bawa pasangan saya nanti untuk bukan menuju ngikutin saya. Oke. Jadi untuk menuju bahwa ini loh, bahwa kita tuh bareng-bareng, bahwa saya tuh belum sempurna, tapi saya menuju ke firman yang lebih sempurna. Oke. Jadi mungkin Vika juga akhirnya bisa ceritain bahwa dia juga mungkin ngelihat saya awal-awal mungkin saya orangnya mungkin lebih ngatur, lebih otoriter, dia maksudnya lebih sering mengarahkan, menjudge lah. Karena mungkin Herman tahu bahwa saya dulu orangnya suka membuli, suka ngata-ngatain orang, suka mendiskreditkan orang. Dalam artian beratnya mointing itu apa ya? Jadi kayak nuduh lah. Seperti orang yang nuduh. Jadi saya banyak belajar juga. Maksudnya beratnya saya dikasih Vika itu karena Tuhan tahu sayang sama saya bahwa saya harus berproses supaya saya juga harus jadi orang tuh banyak diam, banyak dengar, banyak memberikan jalan sama orang lain. Jadi supaya nggak harus bahwa saya tuh serba bisa. Ternyata dengan pasangan yang mungkin diberikan dengan hati yang mungkin menurut saya tuh Vika tuh ini kok apa-apa kok orang sak ngono lho berarti. Nah, tapi kan memang kadang-kadang sayanya yang terlalu cepat, bukan seperti itu. Nah, tapi untuk dalam kepercayaan tadi seperti itu. Jadi kalau kita udah percaya bahwa kita mau menuju ke hal yang baik, saya berprinsip bahwa kita terus usahakan ke sana. Tanpa harus kita ngomong Tuhan saya itu seperti ini. Kita berdebat tentang Tuhan. Tanpa berdebat tentang Tuhan. Enggak pernah. Tapi melalui buah hidup dari proses. Ko Iwan itu ditunjukkan ya. Betul, sehingga pada akhirnya menarik ya. Oke, dari sisi Vika gimana? Kok bisa kamu pada akhirnya itu mau gitu loh. Padahal yang aku tahu nih, kamu tuh kuat banget tuh loh di ajaran itu ya. Aku nggak mau sebut agamanya apa lah ya, nggak enak gitu. Nah,
Ya kalau buat saya sendiri karena saya itu satu pasti saya karena tunduk sama saya menghormati Iwan dan saya melihat dia itu benar-benar memberikan kasih yang tulus, kasih yang nyata dan maksudnya buat dia itu menarik saya percaya bahwa dia itu lagi menarik saya ke sisi yang semakin baik karena saya merasakan selalu itu damai sejahtera yang saya rasakan selama saya kenal sama Iwan itu selalu dia itu nggak pernah sih emang kamu tuh harus ke gereja gini enggak sih dia pun selalu aku kesini kamu mau ibadah ya udah nggak apa-apa aku tetap ibadah sama-sama membebaskan lah ya. Iya tapi kan emang nggak enak ya ibadah sendiri kayaknya kok kayak nggak asik gitu kan. Itu pun kita sudah deket mau nikah kan waktu itu. Oke, itu udah serius padahal ya. Iya, tapi masih beda ya. Itu pun maksudnya buat meyakinkan saya untuk saya dibaptis itu pun kayak wow, sampai dibaptis. Yang aku tahu sulit banget loh. Iya. Saya pernah sampai satu kali ikut encounter di Bandung. Saya kabur dari encounternya dan karena saya merasa ini apa sih kayak kok doa teriak-teriak apalah ini tuh buat aku itu sangat mengganggu. Nangis-nangis, teriak-teriak, loncat-loncat. Betul, itu sangat buat mengganggu. Kamu asing sekali. banget ya. Nah, terus saya sampai lari ke kamar, saya nggak mau ketemu sama orang, saya nggak mau. Tapi ya itu sih saya juga ini Kak Victor dan Ci Lydia sendiri kan mereka yang mentor kami. Mereka tuh benar-benar punya hati yang luar biasa buat bawa saya sama maksudnya tuh mereka benar-benar nih loh mereka kasih contoh hidup, ngasih contoh yang real supaya saya tuh bisa lihat oh iya ya ternyata Tuhan itu luar biasa sampai saya mau menyerahkan diri, saya mau dibaptis. Oh, pada akhirnya kamu melembutkan diri karena kamu lihat contoh kehidupan kekristenan seperti apa, buah-buah dari mereka sehingga kamu turut merasa tergerak hatinya untuk oke lah, aku sekarang memutuskan untuk ikut Iwan gitu loh. Tapi yang luar biasanya menurut saya yang luar biasa Vika itu mungkin dia belum mengikuti saya secara 100%, tapi dia menurut saya melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu bahwa kalau tugasnya suami ataupun tugasnya seorang pria itu kalau nantinya secara habitnya dasarnya itu tugasnya pria itu mengasihi si wanita. Tugasnya wanita itu menghargai si pria. Ketika itu terjadi, itu nggak saling menuntut. Ibaratnya mana yang duluan, mana yang harus duluan itu nggak ada. Jadi menurut saya itu dua-duanya harus saling. Jadi jalan bersama. Si pria harus mengasihi si wanita. Ketika si wanita menghargai si pria, itu akan memberikan efek balik. Jadi nggak salah satu. Ibaratnya kalau si wanita yang menghargai pria, otomatis si pria akan mengasihi si wanita itu. Begitu juga si wanita itu ketika dia menghargai si pria ini, pria itu akan mengasihi dia. Jadi ketika Vika tunduk dan taat sama saya, walaupun mungkin hatinya dia mungkin masih ada pergumulan, mungkin hatinya dia masih merasa bahwa waduh ini nanti masa depan saya gimana, kepercayaan saya gimana, mungkin pertanyaan itu akan selalu ada di hatinya Vika. Cuman karena saya merasa bahwa saya tulus mau mengasihi dia, bahwa saya tuh mau mengenalkan dia sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu yang bikin saya juga bisa hidup, punya tujuan hidup. Jadi saya mau kasih lihat bahwa kalau kita berkeluarga pun, ketika saya bawa dia ke teman-teman saya di Bandung, berkomunitas dan lain-lain, bahwa kita lihat bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam keluarga. Jadi ketika itu ada, Vika akhirnya mulai terbuka. Oh iya ya, dalam sebuah komunitas itu ada yang namanya hubungan yang tulus. Ada hubungan yang saling menjaga, ada hubungan yang saling mengcover. Kalau misalnya salah itu ada yang ngingetin. Enggak cuman tiba-tiba ibaratnya dihuhuin doang gitu. Ya, kita next. Oh, ini luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat mereka. Luar biasa. Gini. Kalau aku lihat Ko Iwan ini orang yang sangat tough, sangat kuat sekali, cool banget ya. Tapi pertanyaannya pernah nggak bucin? Bucin, sebucin apakah Ko Iwan? Terus sampai hal negatif nggak sih? Terus kemudian kalau negatif pernah nggak sih? Dijawab dulu deh. Mungkin yang bucin mungkin bisa diceritain atau apa ya? Silakan kalau Setiap pria menurut saya ketika hormon itu lagi menyerang,
ketika yang namanya sarangi ini lagi menyerang ya mungkin ya pasti akan merasakan bahwa kalian itu meluap-luap, kalian itu merasa hidupnya jadi warnanya cuma satu warna, itu ya pasti jadi akan bucin. Sebucin apa? Ya ibaratnya hampir setiap hari seperti punya tenaga ekstra lah. Oke. Jadi tanpa lelah, mau hujan, mau badai, saya bisa bangun pagi, bisa memaksakan diri untuk berolahraga waktu itu. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan lah ibaratnya. Mungkin bisa antar jemput setiap saat. Itu mungkin extra power itu buat sudah bekerja, sudah banyak aktivitas yang melelahkan. Just informasi, Ko Iwan ini beratnya dulu berapa? Saya pernah 125. 125. Ini waktu pendekatan masih 125? Oh iya, karena saya 2011, saya merit 2011 sebelum 2011 yang 125, saya merit 110. Jadi saya perjuangan itu dari 125, waktu merit jadi 110. Jadi 15 kilo lah. 15 Walaupun kilo. Masih 100 kiloan tapi sudah turun 15 kilo. Udah perjuangan itu. Iya. Ya luar biasa. Terus pernah nggak satu momen Ko Iwan ini galau gitu. Kalau waktu pacaran kan mesti ada yang galau. Galau itu kan salah satu ekspresi dari bucin juga kan. Jadi galau ini kok nggak SMS nggak dibalas atau telepon nggak diangkat. Ini orang gimana sih? Kok cool banget, susah banget sih gitu. Menaklukkan cewek ini gitu. Mungkin ada Vika bisa ceritain ya? Iwan sih kayak bukan tipe orang yang suka gitu juga ya. Dia kan orangnya agak cuek. Dia kan orang yang agak cuek. Yang jadi kalau yang itu kayaknya enggak lah. Bucin dalam artian kayak gini nih. Pernah saya galaunya dalam artian waktu tergalau saya itu yang tadi waktu blocking. Tapi setelah blocking itu mungkin hal galau lainnya itu mungkin kan menuju ke pernikahan. Tapi ada kisah lucu waktu pernah satu malam itu saya SMS nggak dijawab-jawab. Saya waktu itu lagi SMS lagi nanyain ini kabarnya gimana kok nggak dijawab-jawab. Saya bukan tipe yang posesif atau seperti apa gitu loh. Tapi ini lucu-lucuan gitu. Waktu SMS nggak dijawab-jawab saya tanya kan tak teror, tak SMS terus kan. Ya, lagi apa. Nah ini rada jahil lagi. Ini lagi jahil. Memang sengaja nggak dibalas atau memang? Ya mungkin. Enggak tahu juga. Karena habitnya mungkin dulu nggak selalu harus pegang handphone kan. Jadi kalau sekarang kan hidup kita kan di layar monitor seringnya. Iya. Kalau dulu mungkin kan banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan. Nah itu Vika melakukan tindakan yang luar biasa. Dia berpura-pura sebagai mamanya bilang, Vikanya sudah tidur Wan. Padahal itu yang balas? Padahal yang balas Vika. Oke. Kan keterlaluan ya menurut saya. Keterlaluan ya. Bikin galau orang ya. Iya, terus saya balas, oh iya makasih tante. Minta maaf lagi. Minta maaf. Ini contoh yang bagus ya. Aku mau tanya nih, kok bisa kayak gitu? Apa sih paradigma yang kamu punya? Kok kamu bisa kontrol bucinmu tuh loh? Nggak sampai tepar kamu berdarah-darah gitu. Karena saya punya prinsip bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan dan berakar, pasti menujunya itu menuju ke sesuatu yang sehat. Kita kan dikasih hati nurani dan pikiran yang bersih ya sama Tuhan ya. Kalau kalian pasti bisa tahu bahwa ketika kalian mau menuju hal yang baik, pasti ada damai sejahtera. Kalau kalian melakukan hal itu dan nggak ada damai sejahtera, ibaratnya misalnya kalau kalian melakukan hal yang lagi pendekatan atau lagi udah pacaran sama seorang pasangan kalian, dan tiba-tiba kalian tuh ngerasa bahwa kalian melakukan itu, kalian ngerasanya bahwa melakukan tindakan ini karena keinginan kalian itu untuk berubahnya itu untuk pasangan kalian. Bukan untuk berubahnya itu bahwa saya memang pengen berubah karena Tuhan itu ngasih lihat bahwa di depan itu karakter yang Tuhan harus pinginkan itu seperti itu. Jadi kalau saya prinsipnya, saya berubah, saya mau membawa Vika untuk menuju ke hal yang lebih baik, itu bukan karena sayanya jago, enggak. Bukan karena sayanya hebat, itu enggak. Tapi karena saya mau bahwa di depan itu bahwa Tuhan kasih kehidupan yang lebih baik. Terus ini, kan pasti kamu ngalami yang namanya takut kehilangan, takut diserobot sama bosnya tadi itu loh. Ada nggak momen itu terus kemudian kamu tuh galau, aduh gimana? Terus dalam benak pikiranmu tuh apa yang kamu yakini dengan, oh ini pasti nggak kemana-mana ini kalau jodoh dari Tuhan atau seperti apa? Yang ngalami kayak gitu nggak sih? Mungkin Vika ya, yang takut kehilangan mungkin Vika atau saya? Tidak tahu. Yang takut kehilangan siapa coba? Saya sih percaya bahwa ketika saya udah berkomitmen, kalau saya prinsipnya bukan takut kehilangan, jadi gini, saya
saya menjagain diri saya. Kalau saya prinsipnya gini, saya menjagain diri saya ketika saya sudah berkomitmen sama Vika, sudah memutuskan bahwa saya berpacaran atau berkomitmen mengambil Vika sebagai pasangan dalam artian walaupun belum sampai ke pernikahan, tapi saya sudah berkomitmen sama dia. Saya nggak mau galau-galauan dalam artian ya mungkin galau, saya nggak pernah ngerasa galau ibaratnya kalau dia nanti diserobot nggak, tapi malah saya menjagain diri saya supaya saya nggak berhubungan sama wanita lain. Oke. Jadi saya nggak terima SMS dari cewek lain, saya nggak terima curhatan cewek-cewek lain, saya juga nggak mau membuka pintu itu buat hubungan saya supaya nggak baik. Mungkin akhirnya karena saya melakukan hal seperti itu dan mungkin Vika tahu, ada beberapa case lah waktu saya lagi berhubungan sama Vika, lagi saya berpacaran, sempat ada dulu cewek yang saya deketin, itu mau minta ketemuan. Sebelum Vika nih, Belum Vika ya, okay. waktu saya belum Vika. Jadi itu minta ketemuan. Tapi saya tolak, saya ibaratnya karena saya sudah berkomitmen. Oke. Jadi mungkin dari hal seperti itu Vika memberikan kepercayaan penuh pada saya. Oke. Jadi mungkin akhirnya karena saling percaya, bucinnya jadi nggak terlalu. Ya. Takut kehilangan jadi nggak terlalu. Tapi yang pasti kalau takut kehilangan berarti kalian masih menurut saya belum tulus memberikan sesuatu kepada pasangan kalian. Kalau mungkin asumsi ya. Betul. Yang parah itu asumsi dan ketidaktulusan menurut saya. Jadi kalau asumsi pasti, waduh, kalian ngerasanya kurang, kalian ngerasa gitu, itu bahaya itu. Lalu jadilah bucin. Iya. Ya, terlalu berasumsi, akhirnya bucin gitu. Makanya kendalikan asumsi kalian. Nah, oke, luar biasa juga. Nah, aku mau tanya nih. Kalian kan berdua pasti ini masalah dari zaman-zaman dulu juga ya. Bahwa seringkali ada lubang-lubang yang membuat kita terjatuh waktu kita pacaran ya. Dalam konteks kekudusan, seks gitu. Terus kadang marah-marahan lagi, konflik nih, ribut gitu satu dengan yang lain. Keluar watak aslinya gitu kan, satu dengan yang lain, terus gebrak pintu mungkin, atau gebrak banting telepon, banting apa pokoknya. Jadi marah-marahan. Terus pertanyaan gini, gimana sih kalian mengatasi itu? Gimana sih kalian bisa berpacaran dengan sehat gitu? Kalau itu saya sih ya kembali lagi kita harus punya mentor. Nah kalau kita punya masalah, saya sering misalnya ada masalah, saya cerita akhirnya. Kan pasti kita harus cerita ke mentor kita. Mentornya Kak Victor nih? Ya, langsung. Saya sama istrinya. Oke. Nah, saya sama istri Kak Victor, jadi kalau ada masalah saya ceritain, jadi paling enggak ada orang yang menjagai kita, gimana kita harus tahu sih sampai mana kita mau marah, mau apa, kayak gitu pun kan kayak emang enggak gampang kan buat kita kan apalagi juga backgroundnya beda agama, beda ini kan pasti susah buat kita tuh saling ngerti yang ini tuh frekuensinya tuh nggak bisa yang cepat gitu. Ada perbedaan-perbedaan cara kan berpikirnya. Harus usia juga kan beda kan. Usianya jauh. Dan itu sih lumayan lah buat saya, lumayan berat juga. Tapi kembali lagi kita harus punya mentor. Mentor penting banget ya. Iya, itu penting sih kalau menurut Tapi saya. Gini, pertanyaan gini. Kalau mentor seringkali dikonotasikan bahwa mentor tuh selalu ikut campur. Selalu istilahnya tuh ngawasi. Terus nggak enak kan kayak gitu di kayak gituin gitu. Apalagi kalau tiba-tiba mentornya kumat. Mentornya tiba-tiba ngambek dan sebagainya lah. Gimana? Prosesnya pernah nggak ngalami nggak enak nih di mentor ternyata gitu apa gimana? Mungkin karena saya umurnya juga sudah 26 waktu itu, jadi mentornya lebih sharing ya. Cuman dalam artiannya gini, jadi saya selalu menjagain bahwa saya percaya ketika saya itu berusaha menjaga kekudusan waktu saya berpacaran, ketika nanti ke depannya pun ternyata Tuhan itu ibaratnya Tuhan itu baik lah buat kita semua. Jadi ketika kita berusaha komitmen bahwa kita saling jaga, bahwa kita tahu bahwa kita mau pernikahan yang kudus, kita mau masuk supaya punya generasi yang lebih baik, punya generasi yang ilahi dan lain-lain. Saya percaya bahwa perjuangan yang kalian tahan ibaratnya memang pasti ketika lagi sayang-sayangnya cowok, lagi sayang-sayangnya apalagi dengan zaman seperti kalian, tontonan YouTube, Instagram dan lain-lain yang mengumbar ibaratnya mengumbar
percintaan, drama-drama dan lain-lain itu yang sangat luar biasa. Tapi jangan khawatir, jangan takut dibilang menurut saya itu kolot, atau ibaratnya jangan takut dibilang bahwa kita itu seperti nggak ngikutin zaman. Karena Tuhan itu setia buat kita. Tuhan itu luar biasa baiknya buat kita ketika kita masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Nanti ketika kalian di masa-masa pekerjaan pun kalian terbiasa untuk berkomitmen. Jadi kalian nggak akan gampang untuk breakable itu beribaratnya nggak akan gampang untuk memecahkan sesuatu itu dengan cara untuk serong. Jadi kalian tahu fokus tujuannya itu bahwa harus selesai dengan tujuan yang mulia. Jadi itu akan kebawa sampai ke pekerjaan ataupun endingnya sampai ke sana. Tapi punya mentor yang baik itu sangat membantu buat kehidupan kami. Jadi tunduk dan taat. Yang satu pasti kepada orang tua. Ketika kalian masih punya orang tua yang di rumah, walaupun mungkin keterbatasan orang tua kalian dalam akses informasi dan yang lain-lain, tapi yang namanya orang tua itu nggak akan menjerumuskan kalian. Yang pertama satu itu. Yang kedua, punyai mentor rohani. Karena mentor rohani ini, tapi juga dilihat mentor rohani ini yang benar-benar mengcover kalian untuk ke arah yang lebih baik. Cari mentor yang lebih baik. Betul. Gitu ya. Maksudnya ibaratnya yang dia punya hati yang memang mau memuridkan kalian, punya hati yang mau mendoakan kalian, menjagai kalian secara spirit, supaya kalian juga ngerasa bahwa kalian itu dibapain. Jadi itu penting sekali, karena nggak mungkin semua masalah, apalagi dalam awal-awal pernikahan ini, kami dulu itu nggak mungkin semua masalah itu kami itu bisa share sama keluarga kami, karena mungkin subjektif. Jadi akan membela kami masing-masing. Betul. Jadi kami butuh persepsi orang lain. Kami butuh masukan orang lain supaya firman Tuhannya bilang apa sih? Nah itu yang kami pegang sampai sekarang. Oke. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat mereka. Nah kita udah share di IG-nya Maiji tentang kalian yang mau tanya waktu itu. Dan pertanyaannya udah ada di tangan saya ini. Dan kita mau beberapa saja karena banyak banget pertanyaannya, sampai 16 pertanyaannya. Dan udah disortir. Tetap masih 16 dan mungkin bisa kasih masukan dari Ko Iwan dan Vika buat kita semua. Nah pertanyaan pertama nih, gimana sih cara lepas dari toxic relationship ya, artinya hubungan yang saling merusak. Gimana sih cara melepaskannya gitu? Gimana? Kalau aku sih tegas, kamu harus tegas, maksudnya itu. Sebagai cewek harus tegas nih. Nggak boleh kan, maksudnya kalau kamu udah tahu kan, itu tuh bakal membawa kamu toksik itu kan pasti kan merugikan. Maksudnya itu udah ibaratnya suruh bayarin terus harus antar jemput yang maksudnya itu bener-bener kayaknya kan harus lah kayak tadi ya contohnya itu kan. Itu tuh kalau menurut saya ya harus tegas, harus tegas. Menurut saya kalau dari bahasanya aja toksik itu racun. Jadi kalau kalian mau minum racun setiap saat ya berarti ya sungguh bodoh lah. jadi menurut saya ya kalau toxic relationship memang harus salah satunya harus memutuskan dalam tegas. Tapi kalau memang kalian nggak mampu untuk keluar dalam toxic relationship, minta tolong sama orang lain yang mampu membantu kalian membawa dalam doa dan untuk menarik kalian keluar. Kadang-kadang orang yang lagi dalam hubungan toksik dia nggak kerasa. Dia lagi di dalam kondisi seperti itu. Jadi kembali ke mentor ya? Betul. Enggak maksudnya ya mentor ataupun komunitas lah. Komunitas. Enggak selalu harus mentor, ibaratnya komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat, komunitas yang kalian dikasih dikasih gift dalam diri kita masing-masing itu ada hati nurani dan ada akal budi. Ketika hati nurani kalian dan akal budi kalian itu sudah kasih alarm, jangan matikan itu. Jadi kalau dimatikan, nanti endingnya kalian akan terus meminum toksik itu menurut saya. Jadi di stop, kalau sudah itu bilang bahwa alarmnya udah bunyi, kalau kalian nggak mampu keluar, minta tolong orang lain. Masih ada waktu nggak? 10 menit lagi. Pertanyaan dari teman-teman nih. Gimana solusi untuk menolak secara halus? Gitu. Menolak secara halus. Yang namanya menolak menurut saya nggak ada yang halus. Kalau menolak secara halus itu berarti ngasih harapan kembali, bahaya. Berarti paradigmanya kayak gitu ya? Ya, kalau sudah mau menolak jangan pakai kaca halus.
Tapi maksudnya bukan dalam artian memaki-maki ya. Bukan berarti merendahkan. Betul. Kalau mau kasar. nolak ya nolak aja. Kalau nolak jangan bilang kamu terlalu baik buat aku. Wah itu bahasa-bahasa yang menurut saya membahayakan buat kedua belah pihak. Oke, tetap memberi pengharapan. Iya itu bisa suatu saat dia bisa bilang, oh berarti dia tuh nggak mau sama saya karena saya ini terlalu baik. Terus dia mikir lagi. Wah begitu dia nanti jadian sama yang lain dia bilang, awas kalau dia nggak lebih baik dari aku, awas. Oh gitu ya. Iya kalau menurut saya kalau nolak jangan halus-halus, kalau nolak bilang, sorry ya kita udah nggak bisa. Ibaratnya saya saat ini saya nggak mau berpasangan ataupun saya nggak mau menerima kamu sebagai pasangan saya, tapi tetap berteman nggak ada masalah. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nih, nikah dengan orang tak beragama gimana? Ya udah jelas aja ya tadi, maksudnya kan di ayat aja udah dituliskan. Maksudnya dari 2 Korintus 6 ayat 14-15 itu kan itu kayaknya sudah menjawab sekali ya. Kita yang nikah sama orang seagama aja itu kayaknya kok ada loh aja masalahnya. Apalagi kalau kamu udah punya agama, mau gimana kamu? Apalagi nggak punya agama ya. Kalau di Indonesia sepertinya nikah tidak beragama susah. Tidak mungkin ya. Jadi harus punya agama. Karena beda agama aja susah, apalagi yang tidak punya agama. Betul. Karena catatan sipil tidak akan mencatat kalian dan nggak akan keluar nanti akte anak kalian nggak bisa keluar. Tapi yang penting lagi mungkin gini, nilai-nilai hidupnya juga beda ya. Betul. Ateis sama nggak ateis. Betul. Jadi kadang-kadang zaman sekarang kalian kan memfollow orang yang kadang-kadang kan cuman kalian lihat di media sosial. Zaman kalian ini zaman yang sangat cepat. Ya. Zaman idol yang ibaratnya instan dicetak dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau mau follow mungkin follow-nya orang-orang yang sortir lah ibaratnya yang membuat efek baik kepada kalian. Karena kadang-kadang seperti ini buat saya itu yang paling penting jangan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Jadi kebenaran yang paling benar itu ya sesuai firman Tuhan. Oke, lanjut. Lalu kemudian gimana cara bagi waktu sekolah, keluarga, teman, dan pacar gitu? Gimana caranya? Nah, kalau saya apa ya? Kalau saya hidup kan tetap 24 jam. Kalau dalam 24 jam itu tentuin prioritas kalian. Kalau sudah bisa tentukan prioritas, mana yang jadi prioritas itu kalian akan terbagi sendiri. Kalau yang namanya kalian bekerja dan kalian sudah meyakini bahwa kalian kerjaan itu penting buat hidup kalian, ya kerjaan itu penting. Tapi hati tetap harus fokusnya sama Tuhan dulu. Ketika hati sudah fokus sama Tuhan, itu kalian splitnya jamnya dari 24 jam itu kalian tentuin prioritasnya. Jadi prioritasnya untuk keluarga itu seperti apa, untuk pasangan seperti apa, untuk pekerjaan seperti apa. Jadi list berdasar prioritas, jangan tentuin bahwa saya nggak punya waktu. Semua orang waktunya sama 24 jam, nggak ada yang beda. Oke, lanjut ya. Ini banyak pertanyaan nih. Ortu versus pacar. Konflik antara pacar dan ortu. Gimana? Jadi maksudnya pacarmu kok gelut sama orang tuamu gitu loh. Jadi terus kamu tuh melani yang mana? Kamu tuh mau yang mana? Condong kemana gitu loh. Oke. Kalau masih pacar ya, kamu harusnya kan otoritas masih sama orang tua kalau pacar. Kecuali itu udah jadi istri beda atau lagi. udah jadi suami, itu baru kita harus prioritas ke pasangan. Ya, Kalau masih pacar ya, kenapa sih orang tuamu sampai marah sama dia, sampai enggak setuju? Cari mungkin, informasi ya. Mungkin dia punya alasan. Alasannya, gitu, kalau menurutku. ya, oke. Alasannya perlu dicari dulu nih, karena alasannya itu menentukan tindakan selanjutnya kan, gitu. Dan tentunya kita condongnya ke orang tua dulu dong. Ya. Betul. Karena selama kalian masih punya orang tua dan belum menikah, menurut saya prioritasnya orang tua. Karena orang tua itu yang mendidik dan melahirkan kalian walaupun banyak kekurangan dan lain-lain, tapi tunduk dan taat sama orang tua lah. Itu yang terbaik karena restu orang tua itu akan membuat hidup kalian lebih mudah. Oke, lanjut nih ya. Gimana caranya supaya tidak overthinking ke pasangan? Overthinkingnya gimana tuh? Posesif apa? Ya, posesif, bucin, ya mikirin pasangan toh isinya kerjaan terbengkalai, kuliah kacau,
bahkan mungkin mau ngerjain males, mikirin pacar terus, apalagi takut kehilangan. Kalau menurut saya kalau kita overthink terhadap seorang berarti kita khawatir ya. Khawatir. Ya kalau khawatir berarti akarnya bukan kasih. Oke. Kalau kamu mengasihi berarti akarnya itu percaya, trust. Oke. Kalau kamu percaya berarti akarnya pasti keluarnya positif. Tapi nanti diselingkuhi mikirnya. Ya berarti kalau diselingkuhin itu sudah jangan dipikir, berarti itu bukan jatahmu. Oke. Itu simpel banget ya. Jadi kamu mengasihi udah base-nya kasih aja sih. Terus kalau seandainya dia selingkuh ya udah berarti bukan buat kamu. Oke, gini, pertanyaan lagi nih. Belum pacaran hingga umur 20 tahun, normal? Normal, saya aja sampai 26. Oke, normal ya. Oke, itu aja singkat aja ya. Kemudian move dari orang yang sudah diperjuangkan, tapi dia nggak suka kita. Jadi aku nggak bisa move on sama orang yang pernah aku perjuangin. Dan itu berat banget gitu. Tapi dia itu nggak suka sama aku gitu. Tapi aku udah berjuang. Tapi caranya move on dari pikiran dari dia itu gimana sih? Supaya aku tuh bisa beralih ke yang lain. Udah ditolak berkali-kali enggak? Ini yang tanya siapa ya? Penolakannya udah sadis belum? Okay. Move on dari, jadi ini yang ngejar sudah ditolak-tolak tapi dia ngerasanya masih harus berjuang terus. Ya dia ngerasanya masih masih bisa nih gitu ya? Masih mikirin dia terus. Susah move on gitu. Itu rada berat itu. Tapi itu bucin. Tapi menurut saya mending energinya dibuat cari yang positif supaya yang kamu kejar yang tadi yang nolak terus itu supaya nengok ke kamu. Jadi coba akses energinya kamu yang buat ngejar itu ataupun yang buat energi yang buat negatif untuk kamu nggak bisa move on itu dialihkan ke yang positif, melakukan hal yang baik supaya siapa tahu orang ini tertarik gitu loh. Jadi kebalik malah jadi tertarik. Berarti jangan baper terus dong ya. Iya. Kalau baper itu kalau bisa kamusnya dicoret lah. Ya. Mungkin pikiran jadi rem atau jadi nggak ngikuti perasaan terus gitu kan. Anak muda kan kayak gitu kan. Dulu aku juga sih. Kemudian ini gimana caranya, kan dulu kayaknya LDR ya. Sampai sekarang masih LDR. Sampai sekarang sampai LDR. Supaya langgeng nih tips and triknya. Keterbukaan, pokoknya dari awal kita udah tahu, jujur, pokoknya jangan sampai ada satu aja cacat lah ibaratnya kamu bohong atau apa, itu pasti bakal hilang kepercayaan. Tapi kalau dari awal kamu udah jujur, kamu terbuka, itu pasti rasa percaya akan ada. Jadi jujur sih kalau dari aku. Oke, berarti membangun sebuah komunikasi, keterbukaan satu dengan yang lain ya, kejujuran ya itu. Kemudian apalagi ya nih, diselingkuhi sahabat sendiri gimana? Nah, itu gampang sih menurut saya. Banget sih. Pokoknya kalau sampai itu udah selingkuh, udah tinggal aja. Oke, itu tuh sudah tegesin bukan, ya. Tinggal aja. Jadi menurut saya gini, diselingkuhin waktu sama sahabat sendiri masih lebih lumayan dibanding kalian diselingkuhin kalau udah jadi istrinya. Ya, kalau masih pacaran diselingkuhin, ya berarti tinggal itu bukan jatahmu gitu loh. Jatahmu masih ada yang lebih baik di depan sana. Apalagi kalau nikah nanti ya. Iya. Pacaran aja selingkuh ya. Pacaran aja sudah selingkuh. Buang aja ke laut. Oke, teman-teman yang suka diselingkuhi, dibuang ke laut. Oke. Ada lagi nggak nih ya? Kayaknya cukup lah ya. Masih ada waktu? Habis? 2 menit lagi? Wah. Sayang, tulus, dan main-main. Oke, bedanya sayang, tulus, dan main-main. Gimana sih caranya kita bedain orang ini nih sayang? Atau kita sendiri, aku nih sayang dengan tulus atau aku cuma main-main. Kalau kita sendiri mungkin ngerti ya. Kalau cara bedain orang lain gitu loh, pasangan kita. Ini orang serius gak sih gitu? Kalau dari aku kan masih kita kadang lihat, ini orang ini sayang sama aku karena apa? Kita tuh harus bisa bedain juga. Kan maksudnya kalau kayak saya sama Iwan misalnya nih, walaupun Iwan itu ya jarang mandi gitu ya. Itu saya masih tetap sayang. Nah,
itu kan kita juga harus lihat nih, ini orang maksudnya sayang itu karena apa nih? Apa karena kamu cantik, karena kamu itu sih menurutku, kalau menurut saya itu kelihatan. Orang yang mau sayang tulus, kamu bisa ngerasain kok, kalau menurutku ya nggak tahu kalau kalian. Jadi mungkin gini, kalau orang yang bedain orang yang sayang tulus sama enggak itu, kalau yang tulus itu kasihnya tuh nyata walaupun, bukan karena. Jadi kalau yang kamu sayang karena titik-titik kamu bisa melakukan ABCDE, karena kamu bisa masak, kamu bisa gini, itu kamu baru sayang. Jadi ibaratnya ada trade in lah, ibaratnya ada jadi menuntut. Jadi ada bargaining. Tapi kalau saya sayang sama dia walaupun dia punya kekurangan, walaupun dia punya ini, menurut saya berarti itu udah level sayangnya udah setingkat lebih di atas. Ini ada satu area abu-abu nih. Nah, menurut aku nih. Nih, walaupun ya, sayangnya walaupun nih, bukan menuntut nih. Pertanyaannya gini, satu hari ada satu pasangan yang cerita sama aku nih. Ini off the record ya, off the record. Namanya masih nggak tak sebutin. Jadi si cewek ini dia cerita, aku tuh sayang banget sama ini gitu. Tapi dia tuh memperlakukan aku kasar. Jadi dia itu nggak pernah menghargai aku. Tapi aku tuh udah terlanjur sayang sama dia. Itu kan berarti kan walaupun dia menyakitin aku tetap sayang sama dia. Jadi dia itu nggak main-main. Tapi si cowoknya ini, dia tuh ngomong gini, aku beda dengan cowok-cowok lain. Kalau cowok lain langsung tak skip gitu loh. Tapi dengan ini aku kok sayang gitu, bisa sayang gitu. Nah itu kan beda tipis antara bucin dengan istilah itu sayang yang positif tadi, yang walaupun tuh. Gimana, sampai titik mana sih kita bisa ngerti bahwa diri kita ini, sudah harusnya nggak seperti ini nih, buta, cinta buta, gitu. Itu sih menurut kembali lagi kayak yang tadi bucin itu ya, menurutku sih mirip sih sebenarnya. Kalau itu tuh bukan, kan kadang orang memang bucin itu juga nggak sadar. Dia kan nggak sadar bahwa dia itu, apalagi kamu kalau sudah sampai dia dikasarin, apalagi sampai memperlakukan kasar, itu sih kayaknya udah nggak, kalau buat aku sih tidak akan mau nerima ya. Mungkin kalau tapi saya orang intinya simpel sih sebenarnya. Itu tolak ukurnya gini. Kalau itu membuat kalian hidupnya lebih baik, dalam artian lebih baiknya itu bukan karena level kamu memperjuangkan pasanganmu untuk lebih baik ya, tapi lebih baik dalam artian kamu pertumbuhan karakternya nyata kedua belah pihak. Berarti nggak toksik tadi ya? Betul, pertumbuhan karakternya nyata. Pertumbuhan karakter nyata itu seperti apa? Ya kita tahu bareng-bareng bahwa 9 buah roh itu seperti apa. Kalau tuh kalian bisa menambah 9 buah roh itu dalam kehidupan berpasangan kalian, berarti kalian menujunya ke lebih baik. Tapi kalau selain ke-9 yang buah roh yang Tuhan kasih kepada kalian, menurut saya berarti itu akarnya sudah ada yang menyimpang sedikit. Ya itu perjuangan, saya pun masih harus berjuang supaya bisa terus menerus mempunyai buah-buah yang lebih manis lagi dalam kehidupan berkeluarga. Mungkin juga aku tambahin ya, bisa mentoring juga, mentoring bisa bikin kita lebih objektif, teman-teman, kita bisa melihat kacamata dari kacamata yang berbeda gitu ya. Oke, terakhir nih, result apa, hasil apa dari selama ini perjuangan kalian menjaga kekudusan, di mentoring, gimana kalian gak terjebak dengan bucin, ya sampai bucin yang negatif gitu, sampai toksik gitu. Result apa atau hasil apa yang kalian nikmati setelah menikah nih? Kita ingin tahu nih. Resultnya banyak, menurut saya gini, karena tadi saya sudah sempat ceritain dikit bahwa ketika kita berkomitmen untuk menjaga kekudusan atau kita berkomitmen bahwa kita menjaga hidup kita dalam satu pasangan, ketika kamu nanti dikasih kepercayaan lebih atau kepercayaan yang besar dalam hidup kalian, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang tanggung jawab bentuknya, pekerjaan yang dulunya kecil, orang akan melihat bahwa ini orang bisa dipercaya. Jadi orang tuh akan menaruh kepercayaan kepada diri kita itu lebih besar lagi. Jadi saya ngerasa bahwa hidup saya itu dikasih Tuhan gak pernah kekurangan. Saya punya anak 3, punya orang tua yang harus
dipikirkan banyak halnya semua, tapi Tuhan tetap jagain dengan luar biasa, dipenuhi kesehatan dan sejahtera, walaupun perjalanannya mungkin nggak yang semudah diceritakan, tapi menurut saya itu benar-benar seperti berkat itu kayak ngalir aja, jadi kayak effortless, jadi kita melakukan hal yang terbaik, berkat itu mengalir di belakang kita. Jadi kita nggak perlu seperti orang, kok Tuhan kok kayaknya kok saya udah ngelakuin hal yang terbaik. Tapi begitu kalian menjaga ini itu, kalian percaya bahwa kalian tetap fokus terus sama Tuhan. Fokus terus bahwa setiap kekudusan itu bahwa hidup kalian nyata, kalian jagain terus. Itu tuh berkat-berkat itu tuh mengejar kalian. Jadi saya dikaruniai 3 anak yang luar biasa menurut saya, dan mereka sehat-sehat, tumbuh kembangnya luar biasa, dan saya ngelihat bahwa kehidupan Vika yang semakin hari semakin ditambahkan kepercayaan, dia bisa punya kepercayaan, gambar diri yang terus dipulihkan, dan Tuhan bukakan kepercayaan ataupun tanggung jawab yang besar yang lain. Jadi percaya bahwa hidup bersama Tuhan itu nggak rugi. Oke. Terima kasih buat Kak Iwan, si Vika. Berikan tepuk tangan dong buat mereka. Berarti ada blessing Tuhan ketika kalian mempersiapkan kehidupan sebelum pernikahan dengan baik. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat si Vika, Kak Iwan. Oke, silakan duduk. God bless you.